Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, MPM 17410032. Dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia dengan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tindak Tutur Antara Penjual dan Pembeli di Pasar Wulung sebagai bahan pembelajaran keterampilan. Teks negosiasi di kelas SMA Negeri 1 Randu Blatung, Dora tahun pelajaran 2020-2021. Pada makalah saya ini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan A. Latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan seorang untuk menyampaikan maksud atau tujuan yang ingin disampaikan pada orang lain. Dengan menggunakan bahasa akan mempermudah orang lain untuk menangkap maksud dari seseorang. Namun tidak semua orang dapat mengerti atau memahami bahasa yang mereka gunakan. Kemudian B. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Jenis tindak tutur lokosi yang terdapat dalam komunikasi penjual dan pembeli di pasar Wulung. Yang kedua, bagaimana jenis tindak tutur yang terjadi pada komunikasi lisan yang digunakan oleh penjual dan pembeli di pasar Wulung dapat dijadikan materi dalam pembelajaran negosiasi bagi siswa SMA Negeri 1 Randu Blatung. Kemudian C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan jenis tindak tutur ilokosi yang terdapat dalam komunikasi penjual dan pembeli di pasar Wulung. Yang kedua, mendeskripsikan jenis tindak tutur yang digunakan oleh penjual dan pembeli di pasar Wulung pada siswa SMA Negeri 1 Randu Blatung. Kemudian D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi baik secara teoritis maupun secara praktis. 1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat menambah wawasan yang berhubungan dengan pragmatik. Selain itu, penelitian ini mempunyai manfaat mengetahui secara konkret mengenai bentuk tindak tutur dan jenis tindak tutur ilokosi dalam komunikasi penjual dan pembeli di pasar Wulung. Yang kedua, secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kekhasan tuturan komunikasi penjual dan pembeli di pasar Wulung. Kemudian pada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, tindak tutur. Rustono 19931 menyatakan bahwa tindak tutur merupakan hal penting dalam kajian pragmatik. Mengujarkan atau mengungkapkan sebuah tuturan tertentu dipandang sebagai tindakan untuk mengetahui atau menyuruh. Kegiatan melakukan tindak tutur pengujaran atau tuturan yang disebut dengan tindak tutur atau tindak ujar. Yang kedua, tindak tutur ilokosi. Menurut Wijana 1996-18, tindak tutur ilokosi merupakan sebuah tuturan lain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu. Dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi, tindak tutur ilokosi adalah tindak tutur yang diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokosi ini biasanya berkenan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Yang ketiga, negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Negosiasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita sedang berbelanja di pasar, kita terlibat proses tawar-menawar harga barang yang akan kita beli. Dalam hal ini, kita sedang melakukan praktek negosiasi. Negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar-menawar. Selain itu, negosiasi merupakan sebuah ijab kabul dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk menentukan kesepakatan bersama.
Di dalam makalah saya ini akan memberikan contoh transaksi jual beli yang ada di pasar Wulung pada peristiwa negosiasi antara pembeli dan penjual buah jeruk yang ada di pasar Wulung. Kutipannya sebagai berikut. Pembeli, jeruk ini berapa mas? Penjual, 12 bu. Pembeli, 9.000 ya mas. Penjual, belum boleh bu. Pembeli, 10.000 ya. Penjual, 10.000 yang itu bu, di samping. Pembeli, ya sudah deh. Kemudian pada bab 3 yaitu kesimpulan. Setelah melakukan penelitian mengenai transaksi antara penjual dan pembeli dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Randu Blatung, kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk siswa dalam materi negosiasi. Akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi siswa terutama yang telah terlibat dalam penelitian tersebut. Siswa akan lebih mengetahui bagaimana cara bertransaksi dan tawar-menawar yang baik dan tidak menyinggung pihak lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.